Halo Pak, selamat pagi. Saya Tania, selaku internal auditor dari Kementerian ABC Kota Biru Provinsi Lingkaran. Ingin mengabarkan bahwasannya di kementerian ini ada indikasi fraud terkait pengadaan gedung. Baik Pak, untuk pertemuan pekan yang akan datang, saya akan siapkan berkas-berkas terkait. Terima kasih Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Saiful dan juga Bapak Yusuf atas kehadirannya pada rapat pekan hari ini hasil temuan surprise audit yang telah kantor kami lakukan beberapa waktu yang lalu. Yang mana terkait dengan pengadaan gedung yang tidak jelas otorisasinya. Bisa tolong langsung mengarah ke kasusnya, Ibu Tania? Baik Pak, faktanya nilai pengadaan gedung yang dijalankan ini terbilang material karena spesifikasi bangunan jauh dari anggaran yang semestinya. Sehingga kami terdorong untuk menganalisis terkait aduan ini ke dalam audit investigasi yang lebih mendalam. Diketahui bahwa awal dari aduan tersebut adalah tanggal 4 Januari 2024. Lalu, pihak dari internal kami sudah mengirimkan inspektorat untuk mengawasi ataupun melakukan identifikasi awal terkait kasus tersebut. Ditemukan bahwasanya pihak dari kami, yaitu Bapak FH, selaku Kepala Bagian Umum, bertemu dengan vendor yang di luar, yaitu Bapak UC, vendor dari PT Ubah, yang mana beliau ketemu di luar jam kerja. Bapak FH diberikan goodie bag yang kita indikasikan itu adalah berisi uang. Sehingga dari temuan tersebut perlu adanya investigasi yang lebih mendalam dan lebih rinci, Bapak. Oke, sebelum melangkah ke sana, saya ingin menyampaikan suatu ulasan mengenai kecurigaan fraud dengan pendekatan triangle fraud theory. Di sini ada indikasi tekanan jabatan. Saudara FH ini memiliki jabatan yang sangat strategis, Bapak, sehingga memiliki kewajiban yang penuh. Lalu yang terakhir adanya tekanan dari bawahan. Saudara FH ini menekan saudara WI yang selaku bawahannya untuk takut kepadanya dan menerima segala perintah dari FH. Lalu yang kedua, ada pula opportunity ataupun kesempatan. Diketahui kekuasaan dan wewenang FH ini sangat mengambil andil dalam pengadaan gedung ini, Pak. Maka dari itu perlu dianalisis lebih lanjut. Lalu ada juga lemahnya pengawasan internal. Diketahui bahwasannya ada tangkapan layar di tahun 2022 antara saudara FH yang menekan saudara WI untuk membereskan sesuatu. Oke, lalu langkah apa yang sudah Bu Tania ambil untuk membuktikan dugaan tersebut? Saya akan melakukan beberapa proses, meliputi yang pertama adalah pengumpulan bukti. Bukti tersebut terkait juga dengan dokumen pengadaan ataupun dokumen keuangan dan juga dokumen teknis. Dokumen pengadaan ini meliputi dokumen persiapan pengadaan sampai dengan term of reference. Lalu ada juga mengidentifikasi tekan dokumen lelang ataupun spesifikasi teknis lainnya. Lalu ada juga kita mengevaluasi ataupun bukti-bukti dari dokumen keuangan, baik itu RAB-nya, baik itu SPK-nya ataupun surat perintah kerja, faktur, kwitansi, dan pembayaran lainnya. Lalu dari investigasi keuangan, kita merekrut pihak ketiga, katakanlah melakukan rekonsiliasi dengan para pihak bank ataupun pihak mutasi rekening, seperti itu Bapak. Apakah bukti-bukti yang mendukung kasus ini sudah disiapkan, Ibu, agar bisa dipelajari oleh Bapak Yusuf? Sudah Bapak, semua dokumentasi ataupun berkas sudah kami siapkan. Baik. Berdasarkan penjelasan dan bukti yang telah kami terima, yang berdasar pada 5W1H, tindakan yang terjadi merupakan sindikat korupsi. Dari beberapa bukti-bukti ini, kami menganalisis bahwa kasus dugaan korupsi pembangunan gedung Pusdiklat Kota Biru senilai 50 miliar yang melibatkan 3 penyimpangan utama. Yang pertama itu ada intervensi,
terus ada konflik kepentingan, serta penerimaan gratifikasi. Untuk dampaknya sendiri tentunya akan merugikan kepada negara sebesar 8-12 miliar dan pelanggaran undang-undang anti korupsi. Untuk pelakunya sendiri, kami menganalisis bahwa saudara Fulan Hanuman, Kepala Bagian Umum Kementerian ABC, yang mengintervensi lelang dan menerima gratifikasi, serta saudara Unggul Cahaya, pemilik PT UBA, yang memberikan suap untuk memenangkan tender. Untuk kronologinya sendiri dimulai dari instruksi manipulasi lelang via WhatsApp pada tanggal 22 Desember 2022 dan adanya penerimaan hadiah berkala pada tahun 2023 hingga akhir proyek selesai pada 31 Desember 2023. Untuk lokasinya sendiri kami menganalisis itu di Kota Biru sebagai tempat pembangunan, ada Kementerian ABC untuk proses administrasi pengadaan, dan Mall Pondok Jaya sebagai lokasi penyerahan gratifikasi. Selanjutnya, untuk penyimpangan terjadi karena sistem pengendalian internal yang lemah, hubungan personal yang disalahgunakan, posisi strategi dalam pengadaan, dan motivasi finansial. Untuk modusnya sendiri, kami menganalisis melalui 3 tahap. Yang pertama ada persiapan hubungan personal, eksekusi manipulasi, lelang via WhatsApp, dan maintenance melalui gratifikasi berkala. Dari 5W1H tersebut, saya menyarankan melanjutkan kasus ini kepada audit investigatif. Lalu pendapat Pak Saiful bagaimana? Baik, saya setuju sekali dengan pendapat dari Bapak Yusuf bahwasanya memang perlu dilakukan adanya tindak lanjut audit investigatif untuk menelusuri kasus ini, Bu. Namun sebelumnya kita perlu merumuskan beberapa hipotesis terkait dengan kasus ini. Hipotesis yang pertama, kemungkinan bahwasanya pembangunan gedung Pusdiklat Kota Biru ini dilakukan secara sah dan sesuai dengan prosedur perusahaan. Dan hipotesis kedua, dimungkinkan juga telah terjadi kegiatan sindikat korupsi dalam pengadaan pembangunan gedung Pusdiklat di Kota Biru ini pada Kementerian ABC tentunya. Baik, bisa dipahami Bapak. Oke Pak Saiful, mungkin bisa dijelaskan program auditnya? Baik, untuk program auditnya nantinya saya akan lengkapi dengan audit plan yang nantinya akan saya kirim melalui email dari Ibu Tania. Mungkin terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai rencana auditnya. Rencana audit ini mempunyai tujuan untuk memastikan bahwa transaksi pembangunan gedung Pusdiklat Kota Biru telah dilakukan sesuai dengan pedoman, termasuk spesifikasi bangunan yang realisasinya itu sesuai dengan anggaran. Untuk lingkup auditnya, nanti kita akan berfokus pada prosedur lelang yang sesuai dengan SOP perusahaan. Kemudian waktu auditnya ini akan dilakukan selama 14 hari. Kemudian untuk tim auditnya, ini terdiri dari 1 auditor internal Kementerian ABC dan juga 2 auditor eksternal. Kemudian setelah itu nanti akan kita lakukan yaitu metode audit. Yang pertama yaitu melalui wawancara, kemudian melakukan peninjauan dokumen, pengujian atas transaksi, dan juga observasi lapangan secara langsung. Oh iya Pak Saiful, mungkin bisa dijelaskan juga untuk prosedur auditnya? Mengenai prosedur audit, kita nanti akan melakukan uji pemahaman atas pengendalian internal dengan cara wawancara dengan staf terkait dan juga melakukan peninjauan dokumen. Setelah itu, kami akan melakukan pemeriksaan transaksi pengadaan gedung Pusdiklat di Kementerian ABC ini, dan kemudian nanti kita akan juga melaporkan hasil dari audit yang sudah kita lakukan, Ibu. Baik, saya kira dapat dicukupkan. Terima kasih banyak kepada Bapak Saiful dan juga Bapak Yusuf. Saya sebagai auditor internal akan mengirimkan hasil rapat ini kepada BAUD kami. Integritas adalah harta yang tak ternilai. Jaga bersama, bangun negeri. Universitas Muria Kudus. Dignity, Quality, Integrity.